Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini di pertemuan yang ke-9 sesudah Anda melaksanakan ujian MIT dengan mata kuliah pengantar kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan. Adapun materi yang saya akan sampaikan atau yang saya akan jelaskan pada sesi ini atau pada kesempatan hari ini, kita akan berbicara tentang negara dan konstitusi. Ya. Di mana kata ini sebenarnya sudah lazim atau bahkan sudah sering kita mendengarkan. Namun pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan secara detail tentang makna, fungsi, baik negara itu sendiri maupun sebuah konstitusi. Ya. Tentu yang pertama di sini kita harus berangkat daripada pengertian negara itu sendiri. Sebagaimana beberapa teori dikemukakan bahwa negara itu adalah merupakan sekumpulan orang yang menempati atau berdiam pada suatu wilayah tertentu yang diatur oleh pemerintah negara yang sifatnya sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Ya. Artinya kedaulatan di sini, sebuah negara tentu tidak akan mustahil akan berdiri dengan sendirinya. Tetapi ada beberapa proses atau ada beberapa indikator yang harus dilakukan untuk membentuk atau untuk terbentuknya daripada suatu negara. Ya. Selain itu, seperti yang saya jelaskan tadi, ya, untuk membentuk suatu negara ada beberapa prosedur yang harus dilakukan atau ada beberapa unsur atau beberapa indikator yang harus terpenuhi, di mana di teori dikemukakan bahwa syarat terbentuknya suatu negara ada beberapa unsur yang terdiri dari 4. Yang pertama ada penduduknya. Ya. Penduduk di sini merupakan syarat mutlak. Artinya tentu terbentuknya suatu negara pasti dimulai daripada gagasan manusia itu sendiri, di mana itu semua tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain yang salah satu indikator utama di sini adalah jumlah penduduk. Kenapa ini menjadi prasyarat utama? Ya, karena memang yang membentuk daripada suatu negara itu adalah penduduk itu sendiri atau masyarakat itu sendiri yang berdiam pada suatu wilayah tertentu dalam sistem pemerintahan yang sudah ditentukan dalam sebuah negara. Ya. Yang berikut, penduduk juga di sini adalah perangkat atau pelaku daripada roda perjalanan daripada sesuatu perjalanan suatu negara atau roda pemerintahan suatu negara itu ditentukan juga dari penduduk atau masyarakat itu sendiri. Ya, sekalipun misalnya ada klaster-klaster di sana, baik yang memiliki klaster penduduk yang pada umumnya atau masyarakat pada umumnya, atau mungkin ada bidang swasta misalnya, atau bidang misalnya seperti negeri atau dan lain sebagainya. Tetapi keseluruhan itu merupakan unsur atau terbentuknya atau syarat terbentuknya suatu negara, harus ada penduduknya. Syarat yang kedua, dan ini mutlak, ya, baik terbentuknya suatu negara maupun terbentuknya daerah kabupaten kota atau terbentuknya suatu desa yang baru atau kelurahan yang baru atau mungkin kecamatan yang baru seperti itu, unsur yang kedua di sini adalah merupakan unsur mutlak juga yang harus ada, ya, di mana tidak mungkin misalnya kita membangun suatu wilayah kalau misalnya kita membangun suatu negara kalau wilayahnya tidak jelas atau tidak ada seperti itu, ya. Selanjutnya, ya, adalah pemerintahan yang sifatnya berdaulat. Ya. Artinya di mana pemerintah itu sendiri terbentuk atau dibentuk berdasarkan kedaulatan suatu pemerintahan dalam suatu negara. Yang mana dimaksudkan di sini, ya, adalah sebagaimana semboyan kita bahwa pemerintah sendiri berasal dari masyarakat dan tentu pada prinsipnya dalam roda atau dalam pelaksanaan pemerintahan itu tujuannya adalah untuk masyarakat itu sendiri. Ya. Berdaulat artinya tidak akan mampu dengan sendirinya, akan berjalan dengan sendirinya atau kita mampu berdiri sendiri tanpa
ada unsur-unsur lain yang menjadi pendukung daripada terbentuknya daripada suatu negara. Yang berikutnya adalah pengakuan dari negara lain, ya. Ada beberapa contoh kasus yang kita dapatkan atau yang kita lihat hari ini di beberapa negara lain yang sudah terbentuk dan hari ini belum mendapatkan pengakuan dari beberapa negara, ya. Mungkin adik-adik sekalian sudah bisa melihat daripada di berita-berita terbaru yang terupdate sekarang, ada beberapa negara yang pada prinsipnya hari ini masih mencari pengakuan daripada terbentuknya negara tersebut. Dan ini juga merupakan unsur, ya, salah satu terbentuknya suatu negara itu harus ada pengakuan, atau kita misalnya harus diakui dari negara lain bahwa negara kita itu atau negara kita ini sudah terbentuk dan secara resmi diakui oleh negara atau dunia seperti itu, ya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang apa sih tujuan daripada negara itu sendiri dibentuk, ya. Salah satu tujuan daripada negara itu sendiri dibentuk adalah yang pertama, ya, sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undang dasar kita, ya, tentu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, ya. Jadi tugas utama daripada negara itu, ya, adalah melindungi bagaimana masyarakatnya atau bagaimana warganya, bahkan penduduknya mendapatkan penghidupan yang layak, atau dalam hal ini mendapatkan hak-haknya, di mana hak yang paling utama di sini adalah hak mendapatkan kehidupan, ya. Ya. Tetapi juga di dalam di dalam pasal 33 disebutkan bahwa selain tujuan daripada negara di sini adalah melindungi, juga pemerintah berhak atau berkewajiban memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam arti sesudah kita diberikan kelulusan untuk hidup, maka pemerintah juga bertugas untuk memberikan, baik itu mencerdaskan kebangsaan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi sebagainya. Selanjutnya, tujuan negara yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan daripada kehidupan bangsa itu sendiri, ya. Ya. Untuk memajukan daripada kesejahteraan umum di sini banyak hal atau banyak versi yang bisa dilakukan pemerintah. Ya, salah satu caranya misalnya dengan memberikan pendidikan, apakah pendidikan dasar 9 tahun misalnya, itu bagian daripada proses untuk mensejahterakan masyarakat. Kenapa? Karena ketika mindset berpikir manusia berubah, maka dengan sendirinya, ya, pola pikir atau masyarakat itu sendiri untuk mencari penghidupan yang lebih baik atau untuk mencari kehidupannya yang lebih baik itu akan terbuka dengan sendirinya jika manakala dalam proses pendidikan di sini dilakukan dengan secara baik, ya. Dan di sini juga disebutkan bahwa pendidikan di sini adalah merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan dalam setiap negara. Makanya ada salah satu contoh kasus misalnya yang kita lihat atau yang Bapak pernah bisa jelaskan kepada Anda. Salah satu contoh misalnya di proses atau di zaman penjajahan kita, waktu-waktu dulu itu kita dilarang misalnya bersekolah terlalu tinggi misalnya. Kenapa? Dikhawatirkan yang pertama tentu akan ada terjadi namanya pergerakan pemberontakan. Yang kedua akan berubah kesejahteraan kita, ya. Dimana seperti yang adik-adik ketahui bahwa manakala misalnya kita disekolahkan dengan orang tua kita, yakin dan percaya mindset berpikir kita atau pola pikir atau kecerdasan kehidupan seorang manusia itu akan berubah. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini juga merupakan tugas daripada suatu negara. Selain tadi sudah dilindungi, kemudian memberikan kesejahteraan umum, yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di mana dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa ada beberapa poin yang dilakukan pemerintah. Yang salah satunya misalnya adalah memberikan pendidikan dasar 9 tahun yang hari ini mungkin adik-adik kita di luar sana ada yang mendapatkan demikian misalnya, ya. Ini juga merupakan tanggung jawab atau menjadi kewajiban daripada suatu negara. Yang berikutnya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Perlu adik-adik ketahui, ya, untuk melaksanakan daripada ketertiban dunia di sini yang dimaksudkan tidak terikat misalnya hanya misalnya oknum dari TNI atau kepolisian dan lain sebagainya. Tetapi semua stakeholder, baik itu misalnya instansi pemerintah, swasta maupun kita misalnya sebagai masyarakat biasa, kita wajib ikut melaksanakan ketertiban dunia, di mana dampaknya di sini akan berdampak pada secara keseluruhan. Di mana keseluruhan ini di sini ketika misalnya terjadi sebuah konflik atau kekacauan, tentu di sana tidak akan ada perbedaan antara misalnya yang negeri, yang swasta, tetapi yang pada prinsipnya tetap meresahkan daripada seluruh masyarakat yang ada di sekitar situ atau di sekitarnya. Yang berikutnya kita akan berbicara tentang konstitusi, ya. Bagaimana sih konstitusi yang ada di Indonesia? Ya. Ada poin-poin penting yang bisa kita lihat di sana, di mana konstitusi di sini berdasarkan teori atau berdasarkan beberapa makna atau pengertian, ya. Konstitusi itu sendiri merupakan kumpulan peraturan yang membentuk, ya,
mengatur atau memerintah negara, ya. Itu konstitusi, ya. Salah satu contoh konstitusi misalnya di sini adalah misalnya dinas A, dinas B dan lain sebagainya, di mana fungsinya di sana yang pertama adalah melaksanakan daripada kumpulan aturan yang sudah ada, yang diatur atau yang dibentuk dengan melalui anggota DPR dan lain sebagainya, atau semua stakeholder yang berkompetensi di dalamnya. Kemudian setelah dibentuk di sini, maka tugas yang berikutnya adalah pemerintah berkewajiban untuk mengatur. Yang terakhir adalah memerintah negara, dalam arti kita sebagai masyarakat wajib kita mentaati daripada aturan yang ada. Selanjutnya di poin lain ada disebutkan bahwa makna daripada konstitusi di sini dilihat daripada arti sempit dan arti luas, ya. Dimana kalau kita melihat daripada arti sempitnya di sini, konstitusi itu berarti undang-undang dasar, dalam arti dasar atau falsafah daripada kehidupan negara kita atau falsafah negara kita, ya, atau dasar negara, dasar hukum negara kita, yaitu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, ya. Itu kalau dimaknai dalam arti sempit. Sedangkan kalau dimaknai dalam arti luas, yaitu konstitusi dimaknai atau diartikan bahwa keseluruhan dari ketentuan dasar atau hukum dasar yang berjalan daripada suatu negara atau dalam suatu kawasan atau wilayah terkecil dalam suatu wilayah yang ada. Sama halnya di poin yang tadi, di konstitusi juga di sini ada beberapa poin atau ada beberapa tujuan yang ada di dalamnya. Tujuan yang pertama adalah mengawasi serta membatasi kekuasaan penguasa, ya, di mana tujuannya agar tidak bertindak semena-mena dengan kekuasaannya. Salah satu contoh misalnya contoh konstitusi di sini yang dibatasi dengan pemberian kekuasaan, salah satu misalnya adalah dengan pemberian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana setelah adanya otonomi daerah, semua kepala daerah diberikan kewenangan, tetapi ada aturan-aturan tersendiri yang tidak diberikan kewenangan kepala daerah. Misalnya salah satu contoh hari ini, misalnya bidang pertanahan itu masih dilakukan dengan secara vertikal, dalam arti masih kategori pengawasan dari sistem atau pemerintahan pusat secara langsung. Selain itu masalah agama di sini tidak diberikan kuasa kepada setiap daerah untuk membentuk atau untuk melahirkan suatu agama baru, tetapi di sini menjadi 100% kewenangan dari pemerintah pusat untuk memberikan legalitas apakah agama tersebut misalnya atau bisa dilakukan atau bisa dijalankan atau tidak. Apalagi hari ini misalnya pergeseran dari waktu ke waktu, dari tahun-tahun sebelumnya dulu kita mengenal hanya 4 agama, yaitu terdiri agama Islam, Hindu, Kristen dan Protestan. Hari ini sudah diakui agama Konghucu yang berarti agama misalnya Cina misalnya. Hari ini di negara kita sudah diakui. Kalau di tahun-tahun sebelumnya Cina ini tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan aturan yang baku secara hukum untuk membangun suatu tempat peribadatan mereka. Tetapi dengan pergeseran waktu, ya, karena melihat daripada jumlah penduduk Cina yang ada di Indonesia juga cukup banyak, ya, dan itu tidak bisa kita pungkiri, termasuk misalnya di daerah kita atau pada khususnya atau pada di daratan Sulawesi Tenggara ini cukup banyak. Maka ada pertimbangan lain, ya, kenapa pemerintah misalnya mengeluarkan aturan undang-undang untuk memberikan kewenangan atau untuk memberikan keleluasaan kepada penganut agama lain di luar daripada agama Islam, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Konghucu di sini juga diberikan kewenangan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dan mendirikan tempat beribadahnya masing-masing. Yang berikutnya adalah menjaga dan melindungi hak asasi manusia, ya. Ketika kita berbicara menjaga dan melindungi, ada 2 indikator atau ada 2 kata yang berbeda di sana, ya. Apa perbedaan antara menjaga dan melindungi, ya? Ini agak sedikit berbeda sebenarnya, ya. Kata menjaga berarti kita sifatnya hanya sekedar menjaga, ya. Dalam arti misalnya Anda ditugaskan menjadi seorang selanjutnya yang kedua adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, tepatnya pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, ya. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945, yakni tepatnya pada 5 Juli 1999 sampai dengan hari ini, ya. Kemudian hukum dasar tertulis, ya, adalah aturan yang sengaja dibuat oleh badan yang berwenang. Contohnya misalnya Undang-Undang Dasar 1945
yang mana sifat-sifat daripada undang-undang di sini disebutkan ada 4 poin. Yang pertama, karena sifatnya tertulis maka rumusannya harus jelas. Artinya ketika misalnya segala sesuatu sifatnya tertulis, maka tentu di sana harus ada item-itemnya, baik legalitas hukumnya maupun sanksi hukumnya yang harus ada di sana, yang semua itu berkaitan erat dengan undang-undang yang kita buat atau aturan yang ada. Yang kedua adalah bersifat singkat dan mudah diterima masyarakat yang membuat aturan-aturan pokok. Tentu salah satu sifat daripada undang-undang di sini adalah selain bersifat singkat juga harus diterima oleh masyarakat, atau dalam hal ini masyarakat secara umum yang dimaksud. Yang ketiga adalah membuat norma, aturan serta ketentuan yang dapat dilaksanakan. Ya, manakala misalnya ada hukum yang sifatnya tertulis, ya, ketika misalnya norma atau aturan hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan, misalnya, tentu di sini harus dilakukan perubahan, atau dalam arti harus dilakukan evaluasi. Apa alasannya atau apa penyebabnya kenapa aturan tersebut tidak bisa dijalankan atau tidak bisa dilaksanakan. Yang terakhir adalah sebagai alat kontrol terhadap hukum positif. Ya, ketika kita berbicara hukum memang ada 2 versi. Ya, ada hukum positif dan ada hukum negatif. Ya. Bapak akan jelaskan sedikit di mana hukum positif dan hukum negatif di sini. Ya. Hukum positif itu yang dimaksud seperti apa dan hukum negatif itu seperti apa? Ya. Di mana perbedaan mutlak daripada hukum positif dan hukum negatif di sini adalah menyangkut masalah dalam proses misalnya penyelesaian daripada suatu kasus hukum. Ya. Seperti yang Anda ketahui atau yang sering Anda dengar. Ketika misalnya ada seseorang melakukan pembunuhan, lantas kemudian yang bersangkutan melakukan pembelaan, ya, kemudian yang membunuh ini atau yang menjadi pelaku, ya, di sini dia membela diri bahwa dia tidak melaksanakan pembunuhan, sementara misalnya pada kenyataannya memang terjadi pembunuhan seperti itu. Nah, di sini akan muncul hukum positif dan negatif, ya. Di mana hukum positif di sini adalah kita berbicara tentang konsep daripada kebenaran, ya. Di mana konsep kebenaran itu sendiri akan lahir dari Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, hukum negatifnya di sini yang mana? Hukum negatif di sini yang dimaksud adalah hukum yang digunakan untuk pembelaan pada diri seseorang, ya, dalam arti mengembalikan fakta yang terjadi yang berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, seperti itu. Ya. Selanjutnya, apa yang terjadi pada Undang-Undang Dasar sebelum perubahan dan sesudah hasil perubahan? Ya. Ada poin-poin di sana. Dan ini di Undang-Undang Dasar 1945 di sini saya tugaskan kepada Anda, ya. Silakan memberikan penjelasan atau Anda mencari atau resume perubahan Undang-Undang 1945 antara sebelum perubahan dengan sesudah hasil perubahan. Ya. Silakan dilakukan. Yang kedua, silakan Anda mencari bagaimana bunyi daripada Undang-Undang Dasar sementara. Ya. Yang selanjutnya, dalam kurun waktu 1992 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang ditetapkan dalam sidang paripurna tahunan MPR, yang mana pelaksanaan amandemen di sini dilakukan 4 kali. Yang pertama pada tahun 99, yang kedua adalah pada tahun 2001, 2002 tahun 2000 maksudnya, ya. Yang ketiga adalah amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001, yang terakhir adalah amandemen keempat pada tahun 2002. Kenapa misalnya harus dilakukan amandemen? Karena memang ada beberapa poin atau ada beberapa indikator ini yang tidak bisa diterima atau tidak bisa dilaksanakan di kalangan masyarakat, seperti itu. Ya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang hukum dasar tidak tertulis atau yang disebut dengan konvensi, ya. Ketika Anda mendengar kata konvensi berarti adalah merupakan hukum dasar yang sifatnya tidak tertulis. Atau misalnya kita mendengar dengan hukum adat itu tidak tertulis tetapi diakui dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat atau seluruh kalangan masyarakat, seperti itu. Di mana hukum dasar daripada tertulis di sini atau ini tidak tertulis atau yang disebut dengan konvensi adalah aturan dasar yang timbul dan
terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Ya, di mana daripada sifat daripada hukum tidak tertulis atau disebut dengan konvensi terdiri dari 4 bagian atau terdiri dari 4. Yang pertama adalah kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Ya, tentu ya, semua hukum yang sifatnya tidak tertulis adalah merupakan kebiasaan yang berulang kali seperti yang saya katakan tadi. Misalnya adalah satu contoh, misalnya hukum adat itu adalah merupakan kebiasaan. Karena kebiasaan di sini sering berulang, maka dibuatlah suatu aturan yang sifatnya baku, sekalipun misalnya tidak tertulis, tetapi diakui dan dilaksanakan serta dipelihara seperti itu. Ya, manakala misalnya tidak dilaksanakan, tentu akan ada konsekuensi hukum. Ya, sekalipun misalnya hukumnya di sini tidak seperti misalnya hukum yang pada umumnya, tetapi ada hukum adat sendiri yang akan mengena pada si pelaku misalnya atau yang melanggar suatu aturan seperti itu ya. Yang kedua adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar. Ya. Memang kalau kita melihat daripada konsep ini, lahirnya daripada hukum tidak tertulis atau di sana dikenal biasa dengan hukum adat. Kalau kita melihat memang ada tidak ada pertentangan yang ada di sana antara Undang-Undang Dasar dengan konvensi di sini atau undang-undang konvensi di sini atau hukum dasar tertulis ya. Kalau kita lihat itu selalu bersifat sejajar. Kenapa? Karena di sini tetap mengedepankan daripada persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, indikator yang ketiga atau sifat konvensi yang ketiga adalah dapat diterima oleh seluruh masyarakat atau seluruh rakyat. Ya, ini yang saya katakan tadi atau yang Bapak katakan tadi, ini merupakan mutlak yang harus dilaksanakan, di mana semua aturan yang ada atau semua tata aturan yang sudah dibentuk maka harus diterima oleh seluruh lapisan masyarakat atau seluruh rakyat seperti itu. Yang berikutnya adalah bersifat sebagai pelengkap. Artinya ya, ada Undang-Undang Dasar tadi, tentu itu adalah merupakan dasar negara kita. Kemudian ada beberapa poin. Karena di sini Undang-Undang Dasar tidak memilah antara suku A, B, C dan lain sebagainya. Ya. Tentu di sini ketika kita berbicara masalah menyangkut masalah kesukuan, tentu ada adat istiadat atau ada kebiasaan masing-masing pada setiap adat istiadat yang berlaku pada setiap wilayah. Dan di sini Undang-Undang Dasar tidak masuk sampai ke situ ya. Tetapi dia di sini adalah sifatnya universal dengan tidak membedakan antara ras, agama dan lain sebagainya. Ya. Yang berikut adalah kita berbicara tentang pelaksanaan daripada konstitusi yang ada di Indonesia. Ya. Yang pertama, ya, menaati peraturan lampu lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ya. Ini merupakan salah satu pelaksanaan daripada konstitusi atau peraturan yang ada di Indonesia, di mana bisa kita melakukan atau dengan cara menaati daripada peraturan lampu lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Yang kedua, masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk menganut agama. Ya, tentu di sini agama yang dimaksud adalah agama yang diyakininya, ya, berdasarkan Undang-Undang 1945, yang mana diatur di sana pada pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa semua masyarakat khususnya di negara kita silakan menganut agama masing-masing ya, dengan kepercayaan agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya dengan tidak mengganggu daripada ketentraman agama yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelanggaran daripada konstitusi yang ada di Indonesia. Ya. Ada beberapa pelanggaran atau ada beberapa contoh kasus daripada pelanggaran konstitusi yang ada di Indonesia. Salah satu misalnya adalah eksploitasi sumber daya alam, ya. Di mana nih ya, eksploitasi di sini adalah sebagian atau hal-hal yang dilakukan, di mana hal-hal yang dilakukan di sini adalah sifatnya menguras habis daripada beberapa sumber daya alam kita, misalnya, ya, atau yang dikuras habis oleh beberapa perusahaan asing yang bertentangan dengan ya, selain itu pertentangan yang terjadi di sana juga bertentangan dengan undang-undang di pasal 1945 pada ayat 33 seperti yang saya sebutkan tadi atau yang Bapak sebutkan tadi. Yang terakhir adalah pelanggaran dalam bidang fakir miskin dan anak-anak terlantar. Kenapa? Karena memang di sini tugas atau salah satu fungsi daripada pemerintah atau tugas pemerintah itu sendiri adalah menjaga fakir miskin dan anak-anak terlantar di sini supaya mendapatkan perhatian, ya. Tetapi yang pada kenyataannya konstitusi di sini yang ada di negara kita ada beberapa yang tidak melakukan daripada
aturan ini atau yang tidak menjalankan daripada aturan. Salah satu contoh misalnya khususnya kita di Kota Kendari atau sekitarnya, begitu banyak misalnya adik-adik kita di sana yang terlantar dalam arti miskin, serta ada beberapa juga anak-anak yang terlantar, juga ada fakir miskin yang ada di jalan misalnya, yang semestinya juga menjadi tanggungan atau menjadi tanggung jawab daripada pemerintah, tetapi di sini ada pelanggaran konstitusi dalam arti ada beberapa instansi memang yang tidak menjalankan daripada aturan yang ada untuk meminimalisir daripada angka fakir miskin dan anak-anak terlantar yang ada di negara kita seperti itu. Adik-adik sekalian, demikian presentase pada kesempatan hari ini. Saya ingatkan kepada Anda, silakan disimak dengan baik materi ini, di mana tugas Anda yang Bapak berikan berada pada slide atau pada penjelasan dalam proses penjelasan pada materi kali ini. Silakan dicermati dengan baik dan perhatikan apa dan bagaimana tentang tugas yang Bapak berikan kepada Anda. Baik, terima kasih atas atensi Anda, dan Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.